Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan praktikum perancangan tata letak fasilitas yang beranggotakan ada Nurul Rifki Ramadan, saya sendiri Rizky Novianto, 3 Syafiq Oktaviriansyah, Muhammad Iqbal, dan M. Ibrahim. Lanjutin. Oke, latar belakang. Dalam dunia industri, masalah tata letak pabrik maupun tata letak fasilitas dan peralatan produksi merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam peningkatan produktivitas perusahaan. Tata letak pabrik adalah suatu landasan utama dalam dunia industri. Plan out atau facility layout didefinisikan sebagai tata cara pengaturan fasilitas-fasilitas pabrik guna menunjang kelancaran proses produksi, jarak material handling dalam area produksi, dan akan mempengaruhi lintasan dan waktu proses dari produksi. Pada umumnya, tata letak pabrik yang terencana dengan baik akan ikut menentukan efisiensi dan akan menjaga kelangsungan hidup ataupun kesuksesan suatu industri. Peralatan industri yang mahal harganya, peralatan yang canggih dan suatu desain produk yang bagus akan tidak ada artinya akibat perencanaan layout yang tidak terencana dengan baik. Karena aktivitas Oke, lanjut rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah pada laporan ini adalah bagaimana membuat sebuah perancangan tata letak fasilitasi dari pabrik untuk membuat OPC, yaitu atau Operation Process Chart, Routing Set, perhitungan mesin, ARC atau Activity Relationship Chart, ARD, Aktivitas Relationship Diagram, dan luas lantai. Teori pendukung. eh, Tata letak fasilitas ini atau pabrik dapat didefinisikan sebagai tata cara pengaturan fasilitas-fasilitas pabrik guna menunjang kelancaran proses produksi. Pengaturan tersebut berguna untuk luas area, penempatan mesin, atau fasilitas penunjang produksi lainnya. Jadi, tujuan utama ini dalam desain tata letak pabrik untuk meminimalkan total biaya yang antara lain menyangkut elemen-elemen biaya seperti biaya konstruksi dan instansi, baik untuk membangun mesin maupun fasilitas produksi lainnya. Selain itu, biaya pembinaan material, biaya produksi, perbaikan, keamanan, biaya penyimpanan produk setengah jadi, dan pengaturan tata letak pabrik yang optimal. Jadi, metode penyelesaian masalah. Yang pertama ada OPC. OPC adalah suatu alat yang digunakan untuk memetakan atau menggambarkan proses operasi dan pemeriksaan yang terjadi dalam suatu aliran proses produksi terhadap suatu produk dari awal sampai menjadi produk jadi maupun setengah jadi. Adapun informasi-informasi tersebut, kegunaan lain dari OPC adalah yang pertama sebagai alat mengetahui kebutuhan mengenai mesin dan penganggarannya. Yang kedua untuk memperkirakan kebutuhan mengenai bahan baku dan memperhitungkan efisiensi pada setiap proses. Yang ketiga sebagai menentukan tata letak pabrik. Yang keempat menentukan apakah harus ada perbaikan mengenai cara kerja yang sedang dipakai atau tidak. Yang kelima ada pelatihan kerja. Oke, berikut ini adalah lambang-lambang dari OPC. Jadi, oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Iqbal. Oke, nomor 2 adalah routing sheet. Routing sheet adalah tabulasi langkah-langkah yang dicakup dalam memproduksi komponen tertentu dan rincian yang perlu di hal-hal yang berkaitan. Routing sheet berguna untuk menghitung jumlah mesin yang dibutuhkan serta menghitung jumlah part yang harus disiapkan dalam usaha memperoleh jumlah produk yang diinginkan. Next. 3. Activity Relationship Chart. Activity atau ARC atau biasa disebut peta hubungan aktivitas adalah suatu cara teknik ideal untuk merencanakan kaitan antar kegiatan yang saling berkaitan. Peta ini berguna dalam satu, penyusunan urutan pendahuluan dari satu ke dua, lokasi nisbi dari pusat kerja atau departemen dalam satu kantor, lokasi kegiatan dalam satu usaha pelayanan, lokasi satu pusat kerja dalam operasi perawatan atau perbaikan, lokasi dari daerah pelayanan atau
dalam satu fasilitas produksi menunjukkan hubungan suatu kegiatan dengan yang lainnya serta alasannya, menunjukkan satu landasan bagi penyusunan daerah selanjutnya. Next. Berikut gambar kerja dari ARC. Next. Pembahasan pengujian. Oke, next. Berdasarkan dari OPC di atas, menjelaskan langkah-langkah atau suatu proses aliran operasi pembuatan suatu komponen produk. Berikut penjelasan dari OPC di atas adalah sebagai berikut. ME01 yaitu pembuatan chassis blok kayu berukuran panjang 141 mm, lebar 24 mm, tinggi 25 mm. Pembuatan chassis blok kayu memerlukan 14 operasi dari operasi 1 sampai operasi 14 dengan total waktu 8,41 menit. ME2 yaitu pembuatan poros as roda silinder kayu dengan ukuran panjang 42, diameter 10 mm. Pembuatan poros atas as roda silinder kayu ini memerlukan 18 operasi lanjutan dari operasi 15 sampai operasi 32 dengan total waktu semuanya 7,78 menit. ME3 roda silinder kayu berukuran panjang 21, diameter 10, tinggi 40 mili. Pembuatan roda kayu ada 44 proses operasi dengan pembuatan 4 piece proses operasi dari 33 sampai operasi 76 dengan total waktu 25 menit, 4 menit. ME04 pembuatan sel roda silinder kayu dengan ukuran sebagai berikut, membuat 4 piece sel roda silinder dengan dan banyaknya proses operasi yaitu 45 proses operasi dari operasi 77 sampai operasi 120 dengan total waktu 24 menit. ME3 pembuatan bodi kabin blok kayu dengan ukuran sebagai berikut, membuat 1 piece dengan operasi 11 operasi dari operasi 122 sampai operasi 132 membutuhkan waktu 7 menit. ME03 pembuatan bodi pin silinder kayu membutuhkan proses operasi 10 operasi dari operasi 166 sampai operasi 175 membutuhkan waktu 6 menit. Oke, next. Penggabungan produk dari operasi 246 direkatkan dengan 247. Operasi 187 direkatkan ke operasi 188. Operasi 164 direkatkan dengan operasi 165. Operasi 260 direkatkan dengan operasi 0261. Total waktu 274 menit. Oke, next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ibrahim. Oke, selanjutnya akan saya lanjuti, yaitu kedua adalah routing sheet. Routing sheet ini adalah diukur oleh panjang 114 mm, lebar 24 mm, tinggi 24 mm, 25 mm. Ini dengan cara flexible benches, waktu baku 0,3 menit didapatkan dari asumsi, waktu baku di detik didapatkan dari 0,3 dikali dengan 60 sama dengan 18 detik. Waktu setup itu adalah 0 sesuai data asumsi. Kapasitas alat teoritis atau per bulan itu 22 hari kerja dikali 7 hari, 1 minggu dikali 3.600 detik. Waktu setup 0 dibagi dengan waktu baku 18. Maka dapat hasilkan kapasitas alat teoritis per bulan itu 30800. Jumlah yang diharapkan 519 itu didapatkan dari produk tanpa daur ulang dikurang daur ulang. Tanpa daur ulang yaitu dapatkan hasil 519,35. Daur ulang dikurang dengan daur ulang sama dengan 0. Maka didapatkan jumlah yang disiapkan per bulan yaitu 519. Lalu untuk mencari produk pada efisiensi RON, jumlah yang dia siapkan yaitu 519 89 dibagi dengan 100,4, maka produksi efisiensi mendapatkan hasil 5
83,54. Untuk mendapatkan jumlah mesin dengan cara hasil produksi efisiensi sama dengan 583,54 atau reliabilitas mesin 100 dikali dengan kapasitas teoritis 30800 dikali 2, maka didapatkan jumlah mesin sebanyak 0,002. Nah, ini ARC fasilitas penunjang operator. Di sini yang itu warna merah itu adalah mutlak yang harus dilakukan, sedangkan yang kuning orange ini adalah yang sangat penting, yaitu parkir mobil dan parkir motor ini sangat penting dalam suatu ARC fasilitas penunjang produk ini. Nah, yang hijau ini yaitu sangat penting juga parkir mobil dan parkir motor, dan toilet wanita, musola, ruang loker, dan ruang olahraga itu penting dengan jarak berdekatan untuk mempersingkat waktu dan menghemat biaya. Yang kedua ada ARC fasilitas penunjang produksi, yaitu adalah receiving dan shipping. Ini adalah area yang mutlak, yaitu sangat penting, sangat berdekatan karena penting bagi suatu penunjang produksi. Dan GBB adalah gudang bahan baku, dan GBP ini sangat penting dengan jarak berdekatan untuk memproses cepat, menghemat biaya, memiliki ketergantungan yang tinggi antara kedua produk ini atau kedua ruangan ini, dan supervisor room untuk efisiensi dalam melakukan pengecekan, dan compressor room dan QC ini area yang sangat penting juga karena saling berhubungan. Yang ketiga adalah ARC fasilitas penunjang fisik pabrik. Nah, di sini adalah dengan alasan memudahkan mengontrol bahan baku, bahan bakar, dan pelumas, memudahkan penanganan apabila terjadi kebakaran, maka area pemadam pembakaran ini dibuat berdekatan dengan area gardu listrik, gerel, koperasi. Ini adalah area-area yang sangat penting untuk melakukan derajat kedekatan, karena ini hal-hal daerah yang sangat penting apabila terjadi kebakaran atau terjadi hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya begitu juga, yaitu merah itu adalah mutlak yang harus dilakukan dengan jarak pendekatan. Yang orange itu adalah sangat penting dilakukan, yang kuning itu biasa saja, yang hijau ini penting, dan yang putih ini tidak 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 penting atau tidak berpengaruh. Oke, ARC fasilitas penunjang admin ini yaitu adalah ada ruang koordinator, dan ruang admin ini dibuat jarak berdekatan karena sangat mutlak, sangat penting. Lalu ruang tamu, ruang koordinator ini sangat penting. Ruang mesin, ruang produksi, ruang tools, dan ruang APBD ini adalah aliran-aliran ruangan yang sangat penting dilakukan. Derajat kedekatannya itu sangat penting karena disinilah yang dilakukan, yaitu mesin melakukan produksi, ruang tools, dan ruang APD. Satu yang selanjutnya adalah hasil perhitungan tugas 4 dan luas lantai. Nah, pada tabel perhitungan rencana luas lantai gudang bahan baku terdapat nomor 4 nama komponen, dimensi, material, dimensi, produk, dimensi, produk 1 per 1 bulan pieces per kemasan, kemasan per bulan, kemasan per palet, jumlah palet tumpukan 19, luas palet 26,5, kelonggaran gang 6878 M pangkat 2, dan luas total 106,8 M. Nah, maka dapat dihasilkan yaitu 136,98 M pangkat 2. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, itu Nuzulur Rifki. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Ibrahim. Yang kedua ada luas lantai barang jadi. Pada tabel perhitungan rencana luas lantai gedung barang jadi terdapat nomor part, nama komponen, dimensi material, produk per 1 bulan, per kemasan, kemasan per bulan, kemasan per palet, jumlah palet, luas palet, kelonggaran gang, dan luas total. Luas gedung barang jadi adalah 51,24, dan luas gudang bahan jadi plus gang material handling adalah 72,71. Next. Ketiga, perhitungan luas lantai produksi. Pada perhitungan luas lantai produksi, luas gudang dengan luas 347,4 meter persegi
lebar gudang 7,75 meter persegi. Panjang gudang bahan baku 26,521 meter persegi. Panjang gudang jadi 9,992 meter persegi. Maka total semua perhitungan luas lantai untuk produksi adalah 36,43 meter persegi. Next. Yang keempat, perhitungan luas lantai area parkir material handling. Pada tabel 4,5 kebutuhan jumlah dan area parkir material handling dapat jenis material, jumlah material, ukuran mesin, total panjang, total lebar, luas per material, luas seluruh, ice list allow, dan luas total. Luas total material handling adalah 92,7 meter persegi dan total luas material handling plus gang adalah 140,53 meter persegi. Next. Kesimpulan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka kesimpulan dari pembahasan tugas ini sebagai berikut. 1. Hasil OPC tugas 1 adalah sebagai berikut. Berdasarkan OPC, penggabungan produk dari operasi 246 direkatkan ke operasi 187, direkatkan ke 188, operasi 164 direkatkan dengan operasi 165, operasi 260 direkatkan dengan operasi 261. Yang kedua, hasil routing sheet. Operasi 1 diukur panjang 14 mm, luas 24 mm, tinggi 20 mm. Sama mesin flexible work, waktu baku 0,3 menit. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Sapik. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama itu ada ARC, fasilitas penunjang operator. Berdasarkan ARC, penunjang operator di atas menunjukkan bahwa jarak kedekatan itu sangat penting dilakukan untuk mempercepat dan mempermudah suatu perpindahan atau akses bagi operator. Misalnya seperti ARC di atas toilet, pria dan wanita, biasanya dibuat berdekatan itu mutlak dilakukan bagi perusahaan untuk memudahkan operator mendapat akses untuk ke toilet, pusat kesehatan, karyawan, dan kantin itu biasa bagi operator. Parkir mobil dan parkir motor sangat penting untuk mempermudah mendapatkan tempat parkir. Biasanya tempat parkir ini sudah disiapkan bagi perusahaan. Toilet dan musola itu penting untuk mendapatkan akses air, untuk beribadah tempat yang penting. Ruang loker dan olahraga itu penting dikarenakan untuk mengganti pakaian atau penyimpanan barang lebih mudah. Lalu ada ARC fasilitas penunjang produksi. Berdasarkan ARC penunjang produksi, hasil ARC fasilitas penunjang produksi di atas menunjukkan bahwa shipping dan GBB sangat penting untuk berkeberlangsungan proses produksi. GBB dan GBP itu sangat penting. GBP, GBJ, supervisor room, dan ruang EMA jarak kedekatannya yang sangat dekat karena sangat penting dalam keberlangsungan fasilitas produksi. Mempercepat produksi, mempermudah aktivitas supervisor. Next. Lalu ada ARC, fasilitas penunjang fisik pabrik. Berdasarkan Activity Relationship Chart atau ARC, fasilitas penunjang fisik pabrik merupakan kombinasi antara derajat hubungan aktivitas dan aliran material. Pada layout usulan dapat diketahui bahwa letak kedekatan dari gardu listrik, area pemadam kebakaran, ruang cleaning, dan koperasi adalah tempat yang sangat penting untuk mempermudah akses apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Next, ARC, fasilitas penunjang admin. Berdasarkan Activity Relationship Chart, fasilitas penunjang admin merupakan kombinasi antara derajat hubungan aktivitas dan aliran material. ARC awal disusun berdasarkan layout awal yang telah ada pada layout dapat diketahui bahwa letak kedekatan ruang koordinator dan ruang kedekatan A untuk aliran informasi, kemudian gudang limbah mesin, ruang produksi, ruang tools, dan ruang APD. Jarak kedekatan sangat penting untuk mempermudah operator. Next. 4. Hasil perhitungan tugas 4. Luas lantai. Pertama, luas lantai gudang bahan baku. Berdasarkan pada tabel 4.2, perhitungan rencana luas lantai gudang bahan baku terdapat nomor part, nama komponen, dimensi material, produk per 1 bulan, pieces per kemasan, kemasan per 2 per bulan, kemasan per palet, jumlah palet, tumpukan 19, luas palet 26,5 mm persegi, kelonggaran gang 68,78 meter persegi, dan luas total
106,08 meter persegi. Gang material handling 30,9 meter persegi. Luas gudang bahan baku adalah 106,8 plus gang material handling adalah 136,98 meter persegi. Luas lantai barang jadi berdasarkan pada tabel 403 perhitungan rencana luas lantai gudang bahan jadi terdapat nomor part, nama komponen, dimensi material, produk per 1 bulan, pieces per kemasan, kemasan per bulan, kemasan per palet, jumlah palet, luas palet, kelonggaran gang meter persegi dan luas total. Luas gudang barang jadi adalah 51,24 dan luas gudang bahan jadi plus gang material handling adalah 72,71. Next. Yang kelima, perhitungan tugas material handling. Luas lantai produksi. Pada perhitungan luas lantai produksi, luas gudang luas 347,4 meter persegi, lebar gudang 7,75 meter persegi, panjang gudang bahan baku 26,51 meter persegi. Panjang gudang jadi 9,92 meter persegi. Makan total semua perhitungan luas lantai ialah 36,43 meter persegi. Lalu perhitungan luas lantai area parkir material handling. Berdasarkan pada tabel 4.5, kebutuhan jumlah dan area parkir material handling, jenis material, jumlah material, ukuran mesin, total panjang, total lebar, luas material, luas seluruh, isolated low, dan luas total. Total luas material handling adalah 92,7 meter persegi dan total luas material handling tambah gang adalah 140,53 meter persegi. Next. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, sekian di kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.